Kodam 1 Bukit Barisan gelar doa bersama. Mahasiswa korban tindak kekerasan melapor ke Polda. Gulai itik menu favorit warga Panyambungan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Kodam 1 Bukit Barisan menggelar doa lintas agama bersama tokoh agama, masyarakat, dan mahasiswa. Doa bersama diharapkan mampu menjadikan Sumatera Utara dan Indonesia menjadi lebih damai. Sangat mengapresiasi Doa lintas agama yang digelar di Balai Prajurit Kodam 1 Bukit Barisan diikuti ratusan prajurit TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, doa bersama juga dihadiri unsur masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, serta diikuti sejumlah organisasi masyarakat. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Rio Firdianto berharap dengan digelarnya doa bersama antar lintas agama ini bisa menjadikan Provinsi Sumatera Utara maupun Indonesia lebih kondusif dan damai. Mudah-mudahan dengan dalam rangka berdoa mensikapi perkembangan di negara ini yang sedang sedikit ada persoalan yang kita tahu bersama, kita duduk bersama menyamakan visi dan persepsi. Semoga Sumatera Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya menjadi semakin damai. Ya. Tadi dari adik-adik kelompok Cipayung Plus menyampaikan bahwa mereka tetap akan menyampaikan aspirasi kami, tidak menghalangi seluruh komponen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun harapannya aspirasi disampaikan dengan baik, tanpa anarkis, tidak melihat dari surga. Pangdam 1 Bukit Barisan memastikan pihaknya tidak menghalangi komponen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, namun dengan cara yang sesuai dengan ketentuan dan tidak berbuat anarkis. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Gubernur Sumatera Utara menjenguk sejumlah mahasiswa yang terluka akibat ricuh aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara beberapa hari lalu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengunjungi indekos sejumlah mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus untuk melihat kondisi mahasiswa yang terluka saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Bobi Nasution menyampaikan keprihatinan adanya sejumlah mahasiswa yang terluka dalam aksi damai pekan lalu. Gubernur Sumatera Utara berpesan mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi dengan baik sehingga kondisi Sumatera Utara tetap kondusif. Harapan kita tentunya apa yang disuarakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan kondusif, sehingga suara yang disampaikan terdengar dan kondisi di Sumatera Utara tetap kondusif gitu. Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara yang berakhir ricuh. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Kodim 0201 Medan bersama Polda Sumatera Utara membagikan beras gratis ke pengemudi ojek daring di Kota Medan. Pembagian beras gratis ini untuk membantu para pengemudi ojek daring. Ratusan pengemudi ojek daring terlihat antusias berkumpul di halaman Kodim 0201 Medan untuk mendapatkan bantuan beras gratis dari TNI dan Polda Sumatera Utara.
Aksi simpati ini sendiri digelar usai pengemudi ojek daring menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Dandim 0201 Medan Kolonel Infanteri Radi Rusin mengatakan awalnya beras ini akan dijual ke masyarakat melalui program pangan murah, namun sesuai arahan Kodam 1 Bukit Barisan, personil Kodim 0201 bersama Polda Sumatera Utara memberikan secara gratis ke para pengemudi ojek daring. Beras murah, pangan murah lah GPM, gerakan pangan murah yang sudah Kodam beli dari Bulog maupun dari Polda. Ini satu bentuk empati dari pihak Kodam 1 Bukit Barisan dan Polda Sumut diberikan kepada rekan-rekan kita dari ojek online pada hari ini. Jumlahnya berapa banyak? Selain personil TNI Polri, Gubernur Sumatera Utara juga membagikan paket sembako ke pengemudi ojek daring. Ratusan paket sembako dibagikan pada pengemudi ojek daring dan masyarakat di sejumlah titik di Medan. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Mahasiswa korban tindak kekerasan melapor ke Polda, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Lembaga Bantuan Hukum Medan melaporkan dugaan kekerasan terhadap mahasiswa ke Polda Sumatera Utara. Korban mengalami tindak kekerasan saat terjadi aksi unjuk rasa di DPRD Sumatera Utara pekan lalu. Lembaga Bantuan Hukum Medan bersama dengan Kontra Sumut menjadi kuasa hukum seorang mahasiswa berinisial DS yang menjadi korban tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian. Saat itu korban bersama rekannya mengaku hanya melihat aksi unjuk rasa ketika melintas di sekitar DPRD Sumatera Utara. Namun saat terjadi kericuhan, korban diamankan sejumlah orang. Saat itulah korban mengalami tindak kekerasan yang terekam dalam video amatir warga. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku mengalami pendarahan di kepala. Ketua LBH Medan, Irfan Saputra mengatakan, usai video tindak kekerasan terhadap korban viral, 2 anggota polisi yang mengaku dari Paminal Polda Sumatera Utara mendatangi korban untuk membiayai pengobatan. Sikap kita melihat ini secara hukum adalah dugaan tindak pidana penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian daerah Sumatera Utara. Dia sendiri adalah seorang mahasiswa yang hari ini menjadi korban dugaan penyiksaan yang sangat brutal, sangat kejam, tidak manusiawi. Selain mengalami tindak kekerasan, korban juga kehilangan telepon genggamnya. Korban berharap kasus ini dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara geledah kantor PTPN 1 Regional 1 di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Penggeledahan diduga terkait kasus korupsi penjualan aset perkebunan. Kasus dugaan korupsi jual beli aset PTPN 1 Regional 1 masih didalami tim penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kamis sore, tim penyidik menggeledah 6 lokasi terkait jual beli aset atau pengalihan aset berupa pengalihan lahan hak guna usaha menjadi hak guna bangunan. Kasus ini melibatkan anak perusahaan PT PN2 yakni PT Nusa 2 Propertindo. Mereka juga menjalin kerjasama operasional dengan PT Ciputra Land. Selain itu, tim ini juga menggeledah di 5 lokasi lainnya yakni kantor PT Nusa 2 Propertindo di Kecamatan Tanjung Morawa dan 3 kantor PT Deli Megapolitan kawasan residensial di Kecamatan Tanjung Morawa, Helvetia, dan Sampali yang merupakan perusahaan grup Ciputra. Pelaksana Harian Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, M. Husairi bilang lahan HGU yang dijadikan perumahan PT NDP tidak melakukan kewajiban menyerahkan terlebih dahulu 20% dari luas bidang tanah kepada negara. Sesuai kewajiban yang diatur dalam Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Penyelidik pada Kejaksaan Agung RI melakukan serangkaian tindak
melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pada penjualan aset PTPN 1 Region oleh PT Nusa 2 Propertindo melalui kerjasama operasional dengan Ciputra Land. Belum diketahui total kerugian negara, tim kejaksaan bersama konsultan masih melakukan penghitungan dan pengembangan kasus. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria di kota Medan tega membunuh kekasihnya sendiri dengan cara yang sangat sadis. Aksi pelaku dilakukan usai pelaku sakit hati saat terjerat kasus hukum namun tidak dibantu korban. David Chandra ditangkap tim gabungan Polrestabes Medan sesaat setelah peristiwa penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas yang terjadi Minggu dini hari kemarin di rumahnya di Jalan Pukat 2 Medan. Pelaku menganiaya korban dengan sangat sadis karena sakit hati saat tidak dibantu saat terjerat kasus penganiayaan pada tahun 2023 lalu. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putrowijayanto mengungkapkan korban sejak Desember tahun lalu tinggal bersama di rumah pelaku. Selama tinggal di rumah pelaku, korban disebutkan hanya berada di lantai 3 dan tidak pernah keluar dari rumah. Sejak Desember, korban kerap mendapat tindak kekerasan dan bahkan pernah dipaksa meminum air seni korban sendiri. Korban juga ditusuk menggunakan gunting berulang kali sesaat sebelum meninggal dunia. Si pelaku ini adalah pernah menjadi tersangka di tempat kami juga. Di tempat ini sama, pelaku penganiayaan dan kekerasan. Pelaku penganiayaan kekerasan pada saat itu ada salah satu saat ini jadi korban, dulu pacarnya si pelaku. Pernah meminta tolong kepada si korban untuk mengurus perkara tersebut. Ternyata tidak dilakukan pengurusan sehingga pelaku ini menjalani hukuman dan sampai dengan di LP. Dalam kasus ini pelaku terancam penjara 15 tahun penjara karena dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Peri Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Gulai itik menu favorit warga Panyambungan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain menjadi rumah ribuan burung, pulau seluas 1,3 hektar ini juga menjadi benteng alami saat air laut pasang. Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di kota Medan ini ada pulau burung, yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bangot tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung. Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak Berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar biar biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk 1 porsi, gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Gitu. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini nggak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia berasa Arabica, gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini
rasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus di sini? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video dari ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.